Jadi langsung saja entah ini akan menjadi match point yang benar-benar bisa diamankan oleh RRQ menuju kemenangan. Jadi Velodrome malam hari ini pada suaranya. Wow. Yang di luar juga kita mau ngecek suaranya ya? Yang di luar pengen ngecek suara kan kita keluar. Tapi rame banget. Rame banget. Oke, tapi yang rame juga nggak kalah Mi. Ada di tengah di mana Riz harus mundur perlahan dulu setelah menerima damage yang cukup banyak dan ada sedikit freeze yang dilakukan. Oke, Idok kembali menjadi abang-abangan yang harus melindungi rekan-rekannya. Dan Dairon sudah menuju area mid ya. Yap, dan Dairon ya akan kembali menjadi sosok screener ya nantinya untuk para pemain dari Alter Ego. Tapi untuk dari setan dan juga terlihat real yang terselip untuk Dairon. Maka dari itu secara damage deal ini akan lebih terasa lagi. 20 yang together yang akan membuat battle resource value dari RP dan juga Dreams ini jauh lebih aktif nanti. Oke, Dreams sudah memiliki tambahan mana? Region mana yang dia punya? Oke. Ride terdiam tanpa kata. Kita melihatnya. Apa yang terjadi? Begitu gampangnya tadi mendapatkan ke arah Rine. Di satu sisi aku melihat Rine ini powernya memang di assassin. Tapi kalau ngelihat dari apa yang terjadi di hari kemarin, fighter atau tank jungle jauh lebih stabil untuk Rine. Yep. Dan akhirnya, entah kenapa assassin yang biasanya susah banget buat ditangkap, ini kayak mudah aja. Yep. Di tangan Rine ke assassin itu ya yang ada licin-licin gitu. Di playoff ya? Dari match ini ya teman-teman Iya, ya. di Dari sini match ya. ini. Oke. Wow, ini early advantage buat RRQ. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat bisa di-convert lagi nantinya untuk bisa menghalau. Bagaimana diversion play dari Hijumi ini akan tertahan harusnya. Oke, sementara itu sekarang circle yang pertama pun akan menjadi arena pembuktian untuk mereka. Siapa lagi akan bisa mendapatkan karakter tersebut, tapi Tino udah mulai maju ke depan. Dan pertempuran yang terjadi, Sutsuji tidak tinggal siap. Hijumi menjadi korban, bahkan Dream pun hilang dengan tingkat dan Tino akan menyusul rekan-rekannya. Oke. 3 pemain. Wow, jangan sih. Oke, sebuah landing mount lagi terlihat. Idok unbelievable. Avatar of Guardian yang akhirnya tepat sasaran menuju ke arah Rine. Seorang assassin yang butuh banget power snowball. Ini udah 0-2-0. Susah banget pasti untuk catch up. Dan membuat dari RRQ. Ini sejauh ini paling jauh loh di series ini. Di menit kedua menuju 3. Udah 5 poin kill. Tanpa balasan sama sekali. Dan Alter Ego belum dapetin trade sama sekali. Yap, jatuhnya bukan snowball loh. Hijumi. What? Satu persatu kembali diabsenin. Gak ada flicker. Rine udah. Dan Hijumi udah. Yo sisa 3 yo, siapa lagi yo? Oke. RRQ yang masih aman ya. Yap, RRQ di ambang kemenangan yang begitu indah. Bisa dibagi. Ini coba lihat, networknya udah naik setinggi ini. Iya. Di menit segini loh. Benar, di series ini yang paling jauh dan Yap, RP. dan RP bisa dia menyelamatkan diri. Tapi RP sejauh ini masih aman. Dia lompat ke tempat yang berbeda. Dan rekan-rekannya sudah kembali hadir. Hanya saja follow up damage seperti apa yang mereka miliki untuk di awal ini. Ya karena rumputan yang digunakan untuk bisa memberikan teleportasi diversion itu udah dilewati sama Idok. Iya. Jadi awareness-nya pasti udah langsung ada informasi yang disampaikan. Hati-hati, Loi ada di sini. Karena secara infrared light juga ini akan terpaut lumayan jauh tentunya. Walaupun memang masih belum ada yang terjadi ya untuk hal ini. Masih tahan juga. Namun Counter Strike untuk Sutsujin. Ini yang akan membuat nantinya dari Flash Auto, dari Arlene Trisnya dan lihat Rine. Wah pede banget untuk bisa maju ke depan. Coba lihat Dairon dia sendirian. Ngacak-ngacak karena 3 player. Masih cukup pede. Walaupun sekarang Dairon tertahan tapi ya wes dia pergi kembali. Yap, dan akhirnya ini buat dari Rine walaupun memang gak tumbang ya. Tapi dihantui aja loh. Iya. Terus-terusan diteror. Dan ditempel terus-terusan. Kalau kedua jatuh tenangan dari Sutsujin kembali. Sementara RV-nya akan menjadi korban Oke, berikutnya. RV bisa menyelamatkan diri. Barusan terlihat ada sebuah basikan yang dilakukan dan Didok tidak bisa menyelamatkan diri untuk kali ini. Oke, backup yang manis dari Alter Ego yang akhirnya ngebuat apa yang diupayakan oleh RRQ tidak berhasil. Wah, Sutsujin berjajak masuk. Bahkan untuk sekarang kita lihat akan seperti apa. Shock Web Blast yang menjadi baut untuk Rine. Turret gak ada harganya. Bahkan di depan base turret di saat Alter Ego masih ada RV. Oke, RV mundur tapi bisa ada selamat dan barusan terlihat. Wow, mengerikan. Mengerikan. Dan sekarang dominasi cukup jauh dipegang oleh RRQ dan Alter Ego. Mereka masih belum bisa menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menemukan winning condition. Main diversion dalam keadaan under ini bakal menjadi sesuatu yang high risk low reward. Yep. Ini point blast-nya udah sesakit itu loh tapi hey, ngebanting sebuah ekspektasi tadi barusan. Itu yang kita lihat. Sakit ya. Ekspektasi. Tapi memang masih ada Purify dan itu dia. Tidak ada yang nge-blade ke arah Purify-nya juga. Sehingga Dream tidak dapetin target lumayan Yep. susah. Kalau tidak mau Dream Slayer harus flicker. Kita pada saja. Kembali lagi menjadi sebuah serangan begitu mematikan dan RRQ. Ini pelan-pelan rontok semuanya. Alright. Alter Ego seperti blank mereka kalang kabut menghadapi apa yang diberikan oleh RRQ satu persatu. Makan. Gak ada lagi celah sama sekali. Iya. Iya. Rekor-rekor sampai final upper bracket ya. Biasa aja. Biasa. Bisa aja emang. Boleh. Boleh. Ya, ini level 8, Sutsujin level 11. Assassin yang gak snowball itu sahabat. Terus Dairon, terus. Terus Wendy, terus. Ampun bang. Ampun bang. Ampun bang. Iya, dan bahkan perfect circle bisa didapatkan tanpa kesulitan sama sekali ya. Ya gangguan seperti apa yang mau mereka lakukan? Mereka nggak ganggu, malah mereka yang terganggu. Karena ya itu,
salah satu upaya kita diversion. Diversion dalam keadaan under seperti ini. Yap, karena sekarang mau gak mau Susah. keharmonisan yang dimiliki oleh Alter Ego ya, dengan cara tidak mengganggu RRQ terlebih dahulu Oh, gitu. Konsil dia mau inisiasi kah? Oke, ini dia Dreams akan kalau pakai depan berhasil tadi mendapatkan karena dan Jared, tapi kalau damage yang tidak ada kembali. Bahkan Rilwan dan Faisal juga ada Dreams yang harus mereka Jawa. Sebuah akibat yang dilakukan. Tapi barusan apa terlakukan yang kembali Konik dan juga Dino akan bisa selamat. Walaupun dualitas tadi udah terlihat pula di dalam area tersebut. Oke, memang dalam keadaan under tapi seenggaknya ada upaya untuk pergerakan dari Alter Ego. Cuma Yap, pertanyaannya, iya. dari mana follow up-nya? Dari mana follow up-nya? Hey, kembali maju. Subsuji mencoba untuk mendapatkan satu play tapi Hijau masih berhasil menyamakan dirinya. Crossbow tank aktif. Akankah dipaksakan benar saja ada satu lagi crossbow tank yang padar. Shotgun pun tercipta. Tapi Abi bisa akan menyamakan diri karena masih dikejar di arah belakang. Dan Abi masih bisa selamat. Namun untuk sekarang coba satu persatu pemain dari RRQ. Akankah mereka diaksedik tapi sedikit lagi dan Toy kembali didapatkan duduk di game kali ini. Dan bahkan Rinja pun ikut hilang. Wow. Shutdown dari Rine, double kill. Dan apakah RRQ mereka juga terbawa hype dengan apa yang sudah mereka bangun? Oke, ini dia. Momentum sudah berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Iya, dan seketika keunggulan yang dipegang oleh RRQ menginjak ke menit ke-6 tadi 5.000 gold. Sekarang sudah mulai dipersempit dan bahkan hampir dinetralisir. Memanfaatkan momentum pertahanan dari RRQ yang membuka transbofengnya. Tapi RRQ mereka lagi di teamfight-nya dan dipegangin oleh Nino. Dan wah, tapi ngomongin Nino, dia punya total kill 1000 di MPL ID. Wow, congratulations Nino. Total 1000 poin kill sudah berhasil diambil oleh Nino. 1000 tuh ya. 1000 tuh. 1000 apa Guardian? Apa Guardian? Connect hari karena satu player keberhasilan didapatkan di Juventus bisa menyelamatkan diri kembali dan Arfi yang pada berbeda udah menjadi korban pula. Bahkan sekarang Ninonya harus mundur sedikit di tempat berbeda. Dreamchat tidak bisa melakukan apapun. 3 player mendadak lejang seketika. Jadi dia momentum dimulai dari Idok. Avatar of Guardian yang mengincar Hijume yang dalam keadaan kujang sebenarnya. Yang bisa bergunting lagi dan Dairon benar-benar megangin. Jadi sosok yang sangat-sangat mengerikan untuk bisa memberikan patroli untuk RRQ. Ya, dan Lord berhasil diambil. Kembali dipegang momentum oleh RRQ. Right. Yang sempat hilang sesaat. Tapi tetap ya ternyata dengan perolehan item yang cukup juga sebagai damage shield. Karena udah ada War X untuk Sucujin. Yep. Serta Iron Fist membuat durability dia semakin kuat. Dan bahkan item pertama buat Idok adalah Winter Crown untuk agar nantinya Arfi tidak akan bisa ngerembet lagi dari Crossbow of Tank. Yap, itu dia. Bawa pancingan ya. Item yang mungkin momentum di tempat berbeda Arfi tidak akan bisa selamat. Digaruk habis-habisan. Sementara Rine di bagian bawah juga memiliki satu keadaan yang sangat darurat. Rine mencoba untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih ada poin kristal di bagian belakang. Bahkan Rilwan dan Faisal dikeluarkan begitu saja. Kontrolnya udah terlihat. Tapi Rine solo kill dari Randy. Itu dia. Dan ternyata memilih untuk balik lagi ya dari Rine-nya. Hanya untuk membeli waktu agar teman-teman yang lain bisa melakukan defensif. Agar pemain-pemain dari RRQ juga tidak dengan kelengkapannya. Yep. Alright, tapi masalahnya sekarang udah mulai ditabrak lagi nih. Dan ada satu wave di atas. Itu dia zaman Force sudah terlihat. Chrono dan Synchro Fisher semua sudah dikeluarkan. Akan KPK sanggup tapi masih tertahan. Yap, dan RRQ kembali harus beriset tempo mereka. Mereka Yap. nggak boleh terlalu terburu-buru lagi dan Alter Ego. Tadi apa yang sudah mereka lakukan juga cukup baik ya untuk bisa mendapatkan momentum demi momentumnya. Tapi masalahnya sekarang momentum akan kembali sulit untuk menjadi ciptakan. Tapi Conceal Diversion. Yap, dan Sucujin menjadi satu perguruan utama mereka. Crossbow langsung dipakai begitu dan Sucujin akan berhasil ditumpahkan tapi seperti masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi tidak bisa bertahan lagi di depan berbeda. Daerahnya pun terjebak dan Narvia pun sejauh ini masih bisa mempertahankan diri walaupun belum ada Winter Crown yang terlihat di dalam tubuh dari Dok. Oke, 2 tukar 2 sebenarnya ya. Tapi masalahnya jungler dari RRQ yang hilang. Sebuah diversion itu dia gerakan yang akhirnya bisa dilakukan oleh Alter Ego berbuah manis. Dikombinasikan dengan Tsunami Slam sehingga kali ini Alter Ego mereka masih punya nafas untuk melebar lagi kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Yap, nafas tambahan. Nafas tambahan, tenang. Nafas tambahan. Tenang teman-teman. Tenang Ultra Champ, tenang Kingdom. Game yang keempat belum berakhir. Dan kalian bisa lihat ya ramainya Buset, Jakarta International Velodrome dengan kehadiran dari Kingdom dan juga Alter Champ. Oke, ini kalau dari segi item-itemnya ya sudah mulai bertaburan Winter Ya, Crown. itu udah jadi cheerleader tuh dari semuanya. Lah iya benar. Iya, megang itu apa sih namanya? Pom-pom. Pom-pom. Iya. Give me air. DVR. Give me Q. R. Q. Oke, diversion yang memang sukses tadi dibawakan oleh Alter Ego. Akankah ada percobaan berikutnya? Namun sekarang dengan keadaan yang sudah mulai dipersempit lagi gapnya, ini ada kesempatan Alter Ego bisa mendapatkan momentum dari momentumnya juga. Dan di Watch Party lihat ramai banget. Buset, Watch Party juga di luar rame banget. Hei, sehat kalian yang di luar, Le. Hei. Itu dia. Jangan lupa pas pulang limpul-limpul kalian ya. Nah, tuh. Jangan dipalak, Pak. Apa sih, sekali? Jangan, ini konsil aja. Oke, dan Dairon akan menjadi korban tapi apa terus Guardian. Walaupun itu sekarang, Darby berhasil dia membuka dan membuatnya tapi Arfi sudah menembus tidak bisa. Ada coklat belajar begitu bahkan ikat dipasuk dalam tubuhnya. Dan Winter Crown membuat Sucujin bisa selamat tapi masih ada immortal kali ini. Pria misterius dari Sucujin. Terbang Winter ganti immortal dan akhirnya Sucujin selamat. 2 yang hilang dari Alter Ego. Menutup lagi kesempatan untuk bisa melakukan kontes atas eksekusi Lord. Yang bisa dilakukan oleh RRQ. Terlalu mengerikan mekanik yang dimiliki. Tapi ada diversion loh. Oke, dan oke. Wah beneran. Wah benar, Pinjang kita berbeda. Sucujin menjadi korban. Mereka nekat berhasil untuk mendapatkan Lord dan berhasil diamankan pula oleh Juve. Walaupun di Juve kali ini dikejar oleh Dairon. Satu terakhirnya ada Arfian yang bisa membantu. Tapi terbuka kah? Masih tertahan kali ini. Oke, tapi Rine harus mundur dulu. Ada purple buff yang memang tersemat di dalam kakinya. Tapi sebuah pergerakan yang cukup
berani Hijume membawa Dreams terhadap depan langsung dari Sutsujin. Wah, Sehingga itu tidak ada power of victory. Itu berani banget Cul. Karena mereka juga banget. tahu kan, Winter udah nggak ada, Immortal udah nggak ada. Ya udah. Gas aja. SP bisa segitu gitu. Iya langsung angkat lagi kan gak ada penyelamatan, gak ada Matilda juga. Yep. Gak ada efek heal untuk bisa melakukan adanya miskalkulasi. Tapi lo masih coba untuk ditahan terlebih dahulu dari bottom lane. Kembali oksigen tambahan untuk Alter Ego. Alright. Lah, siapa itu coba di bawah ya? Ya banyak ya. Banyak itu tadi. Oke, diversion lagi. Yang coba untuk dilakukan. Sementara RC. Kalau front box lane-nya ini akan menjadi momentum yang bisa digunakan ke Alter Ego loh. Karena dia bakal jadi harapan juga. Dan secara power hero, lagi-lagi Hijume dan Dreams yang akan harusnya diwaspadai oleh RRQ. Karena dia konsil lagi nih, Dreamsnya udah siap untuk bisa memberikan inisiasi. Yep. Pakai informasi itu tetap bisa diambil oleh mereka dengan tidak ada Prima lagi di dalam tubuh dari Rins. Walaupun beberapa second lagi juga Prima itu akan kembali. Sementara sekarang cukup adem ayem, cukup meredam. Cukup tenang. Oke, karena RRQ juga mereka udah mulai bisa dipanik tadi ya. Terutama dengan adanya serangan-serangan kejut yang bisa diberikan oleh Hijume itu sendiri. Keadaan kali netral, belum ada inisiasi lagi dari kedua belah nih. Karena keadaannya sebenarnya udah mulai imbang. Jadi siapapun yang nantinya bisa menang tim fight, dia bakal punya chance lebih besar untuk menuju kemenangan. Kalau saya jadi ini ya, ahli tafsir wajah. Udah was-was nih semua. Kenapa tafsir aja masnya? Jadi apa tuh? Ahli ekspresi. Ali Express boleh, kenapa? Was-was. Was-was ya. Was-was, oke. Mereka membatik dari satu player dan Sutsujin. Dia menjadi korbannya. Keuntungan kali ini untuk Alter Ego walaupun di awal mereka terlalu dihancurkan dan sekarang mereka berhasil membalaskan. Alright, sebuah bounce back dari Alter Ego dengan begitu baiknya. Sutsujin yang lagi-lagi menjadi korban terus-menerus. Tanpa adanya escape, tanpa adanya immune, tanpa adanya juga backupan yang bisa dilakukan, diangkat lagi. Hei, tidak ada lagi Purify. Apa terlalu Guardian? RP, Silva Flower yang perlu datangnya di dalam area tadi. Dimana dia menyelamatkan diri yang bisa saja miliki. Lalu kenapa mereka berada di Dino dan Gak Kuat dan Dino kembali menjadi korban. Walaupun Ino menukarkan nyawanya ya. Dengan adanya Idong 1 tukar 1. Sutsujin bentar lagi juga nge-spawn, tapi RP ini udah mulai menjadi sebuah PR tersendiri untuk RRQ. Dan apa yang sudah mereka bangun dengan keunggulan yang begitu banyak. Ini Alter Ego justru yang lagi memegang kendali nih perlahan-lahan. Yap. Dan Rinenya udah mulai susah ditangkap. Yap. Itu dia. Sekarang Lord sudah muncul. Oke, karena nggak ada sisi pasti sih. Ini sebenarnya cuma Idong doang untuk bisa menghentikan Rine. Dan mereka bisa mempercepat karena Lord ini. Mungkin nanti dari Araki akan pulling kembali. Pada berbeda, Rins ketahuan posisinya. Hijume mencoba untuk bisa memberikan sempat tindakan perlindungan. Tapi sekarang Daira menjadi otak depan. Winter kalau dari bawah dikeluarkan dan Dream menjadi korban dan Rin menjadi korban pula. Maka Sutsujin mendapatkan Lordnya. Kembali momentum didapatkan. Dairen, wow, diversion. Dan ini dia diversion Toyja bisa nggak selamat tidak? Dan Arfi masih berhasil muncul kembali. Oke, ada Idok mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Arfi mencoba untuk bisa maju ke area terdekat tapi Lord sudah hadir. Tapi setidaknya Alter Ego bisa mendapatkan pertukaran terhadap sang bot laner dari RRQ yang akhirnya ngebuat Lordnya akan semakin sulit untuk dikawal. Yep. Hanya ada 3 player tapi bisa dibilang ini adalah petarung yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Walaupun petarung tapi gak ada damage tentunya. Sehingga kali ini Lord pun masih bisa ditahan setengah map perjalanan yang sudah dilalui juga. Cukup berani tadi Arfi ya. Salah langkah sedikit, wah. Ini benar-benar kayaknya semua deg-degan. Karena satu kesempatan untuk Alter Ego bisa memperpanjang nafasnya. Ya buset langsung aja Winter Crown dikeluarkan pula kemana di arah pergi Hijume tertangkap basah. Benar-benar langsung kena seruduk. Kena seruduk. Kena seruduk dan Hijume menghilang. Masih lama untuk menunggu karena netral objektif Lord yang berikutnya. Sehingga RRQ mereka akan coba mengandangi dulu pemain-pemain dari Alter Ego. Menghabisi semua sumber daya jungle yang ada. Wave minion juga bakal coba untuk langsung dihabisin. Itu pun dengan adanya poke damage yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Rins. Yep. Tinggal gimana caranya mereka bisa mengkombinasikan. Karena secara ekspektasi, ada Reward Manipulation, ada Zaman Force, Avatar of Guardian. Itu kombinasi yang cukup indah sih yang ada di benakku. Dan pada akhirnya ada satu best turret yang berhasil dibongkar di menit 18. Iya, Menit 18. Iya, itu lama. Lama. Dan RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka memilih untuk mundur dulu, tarik lagi, bermain secara disiplin. Dan Alter Ego, kembali mereka harus mencari celah-celah momentum untuk bisa melakukan diversion seperti ini. Oke, akan tidak kena tapi Sutsujin tetap basah. Ada Winter Crown, dapatkan sekarang. Tidak dapat Guardian, tapi Idoknya menjadi orang terdepan berhasil memposisi dan sekarang Idok. Ada Winter Crown di dalam tubuhnya udah berhasil membuat pula. Tapi Idok berhasil dihasilkan dari ini untuk kali ini pun berhasil lagi pada saat cepat dan Sutsujin. Lajap seketika pula, tapi tidak ada Arfi. Hanya ada Hijume dan juga Tino. Bisakah mereka langsung menghabiskan dan selesai. Dan wipe out diciptakan oleh RRQ. Dan harusnya satu wave minion di arah tengah akan membawa mereka menuju kemenangan. Oke, jadi untuk sekarang kita bisa mendapatkan welcome to final upper bracket to Rex Regum Keon. Menyusul Oni ke upper bracket final. Apakah ini eranya kebangkitan para raja? Menghadapi Raja Langit. Raja dari segala raja. Sudah kembali merebut tahtanya. Satu langkah lebih dekat. Menjadi perwakilan MPL Indonesia di MSC. Wow. Permainan begitu gemilang diperlihatkan oleh kedua tim ini. Alter Ego mereka dihajar habis-habisan di awal tapi mereka bisa bounce back sedikit. Tapi pada akhirnya semangat dari para Kingdom yang ada di luar sana. Luar biasa buat para Kingdom pula di hari ini. Betul. Tapi Alter Champs juga luar biasa. Alter Champs. Mereka harus lebih ekstra lagi untuk mendukung jalur lower bracket. Karena besok adalah hari pembuktian lagi untuk Alter Ego.
Bisakah mereka lanjut atau mereka harus terhenti? Dan besok hari juga kita akan melihat satu tim yang menuju Grand Final. Yap, Raja mana Yap. yang akan lebih dekat menuju ke arah tahtanya? satu tiket pertama Yap. menuju ke IWC ya. MSCX MVP. Wow. Dan juga ini momen terakhir di mana sebuah winter crown akhirnya membuyarkan Betul. apa yang ingin dilakukan kembali oleh Jume. Jadi begitu baik semua penggunaan efektivitas dari tiap spell, skill, dan juga item. Begitu baik. Wow, RRQ. Mereka benar-benar memanfaatkan libur 2 minggu. Yep. Mereka upgrade semuanya. Alright. Dan kita akan langsung mendengarkan ya bagaimana interview bersama orang Yoshi Bude Clan